Mungkin perkenalan saya dulu, Bu. Saya Agus Wahyudi, Bu, di redaktur pelaksana Al-Fikr, UGM Al-Fikr. Kebetulan saya ditugasi oleh redaksi untuk wawancara terkait tutup tandur di Desa Cakru sendiri, Bu. Mungkin langsung ke jenengan, apa? Udah? Perkenalan dulu dari jenengan. Jadi sampean di sini sudah berapa tahun? Saya sudah 4 tahun. 4 tahun. Asli Cakru. Asli Cakru. Nama lengkapnya? Heni Indaryani. Heni Indaryani. Kalau di sini ada berapa dusun kira-kira? Ada 4 dusun. 4 dusun. Terkait pertanian mayoritas masyarakatnya bertani. Iya, bertani. Ada yang berdagang, ada yang di perikanan. Mungkin Masih ke PPID ya? Mobil desa. apa lagi deh? Kalau yang terkait tutup tandur gitu, itu sudah digelar difasilitasi pemerintah desa gitu. Enggak deh, itu swadaya masyarakat. Kan tutup tandur itu kan biasanya kan kalau tutup tandur kan tanam padi itu toh. Tanam padi itu kan biasanya memang dilaksanakan secara serentak. Selesainya nanti pun juga serentak, meskipun nggak terlalu serentak, yang penting bersama. Nah, selesai semuanya sudah pada tanam, nah baru digelar acara tutup tandur. Di sini kembali lagi masyarakatnya bertani gitu. Kebanyakan bertani. Kalau yang bertani apa saja ya? Bertani padi, Padi. jagung, ya palawija. Ada yang banyak sekali yang kemitraan itu deh sama PT-PT itu ya. Pembenian. Pembibitan. Kalau yang kemarin saya juga cek di BPS, Bu, Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember. Kalau nggak salah di tahun 2021 kemarin salah satu mensuplai pangan gitu. Ini daerah Kencong nomor 1. Berarti secara kekayaan pertaniannya si Kabupaten Jember Kencong yang kira-kira kalau yang bertani itu, Bu, perayaan tutup tandurnya berapa kali? Perayaan tutup tandur itu 1 tahun 1 kali. Itu dilaksanakan pada musim LH, artinya musim penghujan. Kalau bahasa Jawanya itu di musim rendeng. Tutup tandur itu merupakan wujud bentuk syukur masyarakat petani terkait dengan proses pengolahan tanah, pembibitan, tanam baru. Itu masyarakat mengadakan syukuran yang istilahnya tutup tandur. Di situ kita berdoa bersama, mohon kepada Yang Maha Kuasa supaya tanamannya bagus, hasilnya melimpah. Tujuan tutup tandur. Sedangkan apa itu anggotanya, ya petani di situ lengkap, ada pemerintah desa, ada dari DPR, ada dari pertanian. Itu masyarakat semuanya bawa hasil bumi ya berupa nasi, engkong lah. Setelah kita doa bersama, lalu kita makan bersama. Itu kita rutin tiap tahun. Tiap habis tanam padi, tanam semua selesai, musim rendeng, itu pun kita laksanakan per dusun. Kancaku ada 4 dusun, ya ada 4 titik untuk pelaksanaan tersebut. Dan kalau bisa nanti di perkiraan di musim rendeng ini, perkiraan ya bulan Januari kita laksanakan. Mungkin sebelumnya sebelum perayaan tutup tandur apa saja yang disiapkan warga dari rumahnya itu? Yang disiapkan warga itu yaitu ambengnya itu. Ambeng itu ya bahasa Maduranya itu rasol. Oh iya, rasol. Asolan. Ada nasi, ada ikannya. Lalu
Kalau bahasa Maduranya raso. Kalau bahasa Inggrisnya tumpeng gitu. Ini apakah ada semacam panitianya dari desa itu, Bu? Itu langsung dikoordinir oleh ketua blok. Oh, dusun. Ya, ketua blok itu Ulu juru turap. Uang lepnya itu. Si air. Mungkin dari pemerintahan desa sendiri pernah mendata, Bu, terkait setiap tahunnya pertanian Jember apakah semakin merosot ataupun semakin berkurang? Untuk produksi. Untuk produksinya, Bu, di Cakru sendiri. Ya semakin bagus, Mas. Semakin bagus. Kenapa? Ada bantuan. Yang penting nggak ada bencana lah ya, kayak banjir atau yang hujan salah musim, kemarau hujan, itu yo gagal. Tapi awalnya berarti berangkat dari inisiatif warga. Ya, jadi warga itu untuk syukuran lah itu, untuk syukuran, untuk tanam, untuk tandur. Di perayaannya itu apakah ada semacam dialog gitu, Bu, antara Ada dialog, serap aspirasi. Sama serap aspirasi ya penyuluhan ya Pak ya, dari BPL. pertanian, dari BPL, ada yang dari Pengairan. pupuk itu Ya, Pak. Dari kios-kios. kios-kios, yang berkaitan dengan pertanian, tahu ya. Dan itu pun dilaksanakan di gubuk-gubuk tani itu, Mas. Di masing-masing itu ada gubuk tani kan, tepatnya di situ, bukan di balai desa, bukan di tengah sawah memang, pelajar tengah sawah. Kenapa, Bu, digelar di tengah sawah? Memang gimana ya, disesuaikan dengan Biar alam. lebih dekat aja sama Kan alam. di dusun ada namanya gubuk tani. Gubuk tani tempat pertemuan para petani kan. Itu tempatnya. Kemarin sudah digelar gitu, Bu, untuk tahun 2023-nya. 23-nya sudah. Di bulan berapa? Bulan Januari. Januari. Pokok di musim penghujan gitu. Di bulan Januari. Akhir bulan. Itu ya tergantung. Kalau kita muridnya di bulan 12, nanti perkiraan di Januari pertengahan. Yang melatar belakangi masyarakat untuk merayakan tutup tandur itu kira-kira apa, sebagai wujud rasa syukur saja atau bagaimana? Wujud rasa syukur di situ juga berdoa, jauhkan dari bala musibah, wabah penyakit, supaya sinar itu. Juga itu apa itu informasi sosialisasi tentang bagaimana sih kedepannya prospek tanaman ini, bagaimana tercukupi dan tidaknya pupuk, bakat ada penyuluhannya Ya, dari DPR, bagaimana cara bertani yang baik dan bukan. Setiap permasalahan petani itu apa bisa disampaikan, bisa dirembukan di situ. Oh, berarti tak hanya dari instansi pemerintahan yang berdialog sesama petani juga. Iya. Sama-sama petani, jadi kita bareng-bareng di situ. Ini sudah tutup tandur ini sudah sedari dulu gitu. Dari dulu sudah. Dari dulu Sebelum kami di perangkat desa sudah ada tandur itu, sudah turun temurun untuk syukur para petani. Tapi kalau dulu nggak difasilitasi seperti sekarang, maksudnya nggak, pemerintah desa nggak sama dari dulu memang seperti itu, mengambilkan kepala desa ke kampung. Anggaplah dari nenek moyang sudah diwariskan. Biasanya Ibu kalau petani yang sering mengeluh soal pertanian di acara tutup tandur itu, di problem apanya kira-kira, Bu?
yang sering diusulkan petani ketika dialog. Ketika dialog Nggih. ya ketercukupan itu air, Oh, air. pupuk itu yang sering dimusyawarahkan. Kadang-kadang air itu pas musim kemarau kan nggak mencukupi. Nggih, Bu. Itu bagaimana? Mang setiap tahun digelar Iya. satu kali. Iya. Satu kali tiap tahun satu kali setiap habis tanam musim penghujan. Keyakinan masyarakat di sini, Bu, terkait tutup tandur itu gimana, Bu? Selain wujud rasa syukur, mungkin dulu pernah ada cerita-cerita nenek moyangnya gitu. Oh, nggak ada. Masyarakat sadar yang memberi rezeki, yang ngasih musibah, ngasih penyakit, itu kan yang maha kuasa. Untuk usaha sudah tanam, olah tanah, pembenihan, setelah selesai kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena satu itu yang sudah kita. Yang buat saya tertarik lagi di perayaan di tengah sawah itu. Iya, ya. Memang di tengah sawah itu kan ada kubukan. Nah, di situ kita ngumpul, ini bawa ya ngasih uang tertentu, baru kita dialog. Setelah dialog selesai, nggak ada masalah, kita berdoa bersama, satu kita makan bersama. Kira-kira jam berapa perayaannya? Pagi, Jam 7. jam 6. Jam 6 Jam 6. Sudah ngumpul, sudah mulai jam dimulai. Sampai jam berapa kira-kira, Bu? jam 8 Jam 8 selesai. Oh, Paling 2 jam lah. Karena setelah itu kan petani kembali ke sawah lagi. ya, soal aktivitas. mungkin ada tempat petani gumuknya itu bisa saya langsung cek. Oh, bisa. Di dusun apa kira-kira? Di dusun Wonorejo ada, di dusun Kerajaan juga ada. Yang dekat di sini, Pak. Yang dekat sini jenengan arah pulang ke utara, ada rel ke timur, ada ke utara. Timur jenengan Saudaranya itu. ya, dari paving lah. Ya. Dari paving ada di situ namanya gubuk tani. Gubuk tani. Di tengah sawah. Iya mas, cuma di situ bukan waktu kecil ya, semacam berak lah, gubuk tani lah. Kalau musim gini ya biar dibuat istirahat. Kalau dari pemerintah kabupaten sendiri, Bu, apakah sudah pernah mengapresiasi terkait pertanian di Desa Cakru sendiri? Oh ya mas, pasti mas. Dengan memberikan bantuan pengairan. Nah tahun ini Kita yang kemarin pompa air. masih pompa air gas itu ya Pak. Kadang untuk bibitnya itu juga ada ya Pak ya, bantuan bibit. Ya, Oh, Pak. bibit, bantuan pengobatan. Yang sekarang ada pompa air. Juga ada bantuan dari KMKF, dari provinsi itu terkait dengan jaringan irigasi. Tapi kalau pemudanya juga sadar akan potensi pertanian. Oh, sadar sebagai generasi penerus sadar Mas. Bisa digantikan oleh saya. Nggih, Bu, nggih, Bu. Ada arsitek ya? Nggih, Bu. Maaf, sampai umur berapa kira-kira umurnya, Bu? Saya umur 50. Banyak. Bisa sekali oh iya, Gimana? penyerahan di itu, Bu. Penyerahan ini? Ya, Untuk di Oke. laporan ke kampus. Bentar ya. Santrinya Kiai Zain ini ya.
Ya. Jadi untuk tutup tandur itu bukan hanya wujud rasa syukur kan, tapi diselingi dengan dialog dari Udah. Makasih ya, Dek, ya. saya yang makasih bisa Bu. menentukan permasalahan, muncul gotong royong, Carikan anu Pak, apa? Air minum. bisa gotong royong. Oh, daya jadi kan keluhan-keluhan petani Ya, ke andaikan, Pemdes atau andaikan Pemkab. di situ ada jaringan yang kurang bagus, jalan yang kurang bagus, nanti muncul di situ swadaya turunan lah, Mas. Jadi bukan hanya wujud rasa syukur Iya. disampaikan, tapi ada saling pertemuan petani dialog. Itu ada ketuanya ya. Maksudnya Ada ketua, ada namanya ketua kelompok tani, kelompok tantannya itu. itu ketua kelompok tani itu per desa atau per dusun atau Per dusun itu ada 2 kelompok tani. Dusun ada berarti campur ada 8 kelompok tani, 8 kelompok tani. berarti ada 4 dusun. Ada 4 dusun. Aku udah kirimkan Sudah selesai bisa. Sudah. Di pesantren udah lama jadi ya? Udah 4 tahun. 4 tahun. Masih kuliah di sana? Iya. Tahun depan sudah skripsi. Tahun depan. gimana pertanyaan kamu bilang Gini Pak, sebenarnya untuk tradisi tutup tandur sendiri itu apa yang mereka lakukan di dalam tradisi itu Pak? Seperti halnya ketika melakukan tradisi, apakah ada ritual-ritual sebelumnya? Enggak ada. Dua. Mang, yang kedua nak. Oh, semacam tasyakuran gitu ya? Kita ngumpul di sana, kita doa bersama, makan bersama. Tidak ada semacam sesajen itu Enggak ada. Kalau dulu-dulunya ada. Kemungkinan. Mungkin ada. Enggak ada. Betul. Yang saya tahu mulai dari kecil enggak ada. Semacam ritual-ritual Jawa lah ya. Iya. Enggak ada. Oh, berarti perbedaan antara dulu yang sekarang itu tutup Kalau yang tandur. dulu saya nggak tahu ya. Yang tahunya saya itu mulai saya tahu nggak ada ritual. Nggak ada semacam sesajen. bulan baringin dulu ke sana tapi nyaman kami dari situ tapi terus nyaman kan nyaman kami ini kan saya tahu ini oke dari itu capek rekaman tinggal ini kan di kelompok tani kan sudah ada ketua-ketuanya gitu. Ada. Dusun itu kan. Ya. Per dusun ada dua kelompok tani. Jadi Berarti di, Cakru 8 kelompok ada tani. di Cakru sendiri di desa Cakru sendiri ada 8 kelompok tani. Karena ada terdiri dari per dusun. Dusun apa saja kira-kira kalau di Cakru, dusun Tempuran, dusun Kerajaan, dusun Igirigir, dusun Bonarjo.
Dan yang tutup tandur pun Pak Babin hadir juga. Dari perangkat desa juga hadir. Iya, 13 juga hadir. Berarti kan juga ada fasilitas dari desa untuk kegiatan tutup tandur itu. Yang mana kan ada semacam seperti tadi dialog antara. Oh iya, artinya fasilitas itu nanti yang undang ya dari kelompok tani itu, undang PPL, undang dari pengairan, terkadang juga dari apa itu, dari PT, entah itu penyedia obat, entah itu apa promo, apa itu bibit, ada. Semisal ada kendala di dalam perayaan tutup tandur itu, misalkan seperti keluhan dari petani ya, seperti semacam air kurang atau pupuk kurang, apakah dari perangkat desa itu memfasilitasi itu? Ya, di situ kan ada kios hadir juga. Nanti kebijakannya bagaimana? Tak potong saya. Monggo. Saya anu dulu. Sampai Madura. Iya, Madura. Dari pondok. Dari Nurul Jadid. Saya Pak. Nggih, Sama. sama. Asli Probolinggo semua. Bukan, ini asli Sampang. Madura. Sampang. Saya kasihan. Ini, Mas. Banyuwangi. Dari logatnya itu kan. Logat. Iya, sudah kelihatan kalau logat-logat Madura ini. Sudah semester berapa ya? Sudah selesai. Yo WA. Lembaran nih, Pak. Berarti ini dalam rangka Kan ada ono isu tak. lihat anu itu apa? Tutup tanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penelitian untuk ditulis di Tutup LPM. tanam. Ya, tutup tandur. Untuk tandurnya, Pak. Apa itu? Tutup tandurnya. Dari apa? Semacam Dari LPM, Lembaga Pers mahasiswa. Lembaga tapi LPM-nya desa. Oh, tutup tanam. mau ditaruh di majalah juga. Tertarik dengan adanya kegiatan tutup tandur. Oh, tutup tanam. Waktu yang gini Mbak Santina ya loh. Sehingga itu kan Saiki apa, Pak? Anu September. September. Berarti MK berapa? Wis tutup kok durung? Sudah. Sudah. Nanti pelaksanaan tutup tanam itu di bulan Januari. Seperti musim penghujan. Atau Dan kita perencanaan murid itu di akhir November. Akhir November sampai 10 Desember. saya juga lama mendampingi pertanian. Kan waktu ada Presiden Pak Jokowi. Periode pertama itu kan yang foto tadi malam kan suasana pangan. Akhirnya ada MOU antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian. Akhirnya kita turun sak gurune. sama FDS kencom ya, Pak. Sutikno. Iya. Turun itu menyangkut ya. Mulai dari pengelolaan tanah, mulai dari pembibitan, penyaluran pupuk, panen, ubinan itu. Istilahnya sampai saya tahu ubinan ya pendampingan. Ubinan, kemudian luas tanam. Pak Gayo nyawa Pak. Apa itu? Iya Pak. Yang kita skrip. Luas tanam itu saya melaporkan di Cakru itu Berapa hektar? berapa hektar? Seingat saya 571 hektar. 571 hektar pertanian, Pak. Iya, pertanian. Nah, Itu lahan subur semua. iya lahan 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 teknis. itu saya harus tahu. Saya buat laporan. Oh,
Kan ada 4 kelompok tani ya. Berapa? Pada dusun. Oh iya. Saya kan harus iki musim tanam sini, tanam ya. Saya datang ke kelompoknya. Saya di sawah foto, ternyata saya laporan dulu. Jadi cakru yang tertanam berapa hektar itu tahu, bagian saya tahu. Kemudian panen. Ya panen juga hadir ke sawah. Satu hari itu yang panen berapa hektar itu kan kita harus tahu buat lapor. Sampai ada dari mana itu yang penyelidikan BPS Pak. antara padi yang panen dari sawah sampai ke gudang itu kok bedanya jauh. Dari Bulog. Bulog itu nyusutnya di mana? Selisih harga. Bukan Pak, yang Anunya. hasilnya. Hasilnya. Sampai saya cari, saya temukan dari apa itu? Dari Sprindak. kalongnya ya, mulai dari ngarit. Ngarit itu ternyata di sawah itu apa istilahnya kalau orang Madura itu tukang ngasak ya, tahu tukang ngasak? Ya. Tukang ngasak itu punya nomornya juragan. Misalnya sawah iki panen ya, sawah iki panen, ini tahu, Bu, di sini panen, ini datang. Keuntungan di situ kan dia ngarit, ya ngarit tidak dibayar. Cuma dia kan mau hasil sudah seret digiling kan dikerjakan dia, ngasak lah itu. Itu kurangnya dari situ juga. Karena banyak ada yang istilahnya nakal ya, ngaritnya itu tidak bersih. Ya, jadi dia enak ngasak tadi itu kurang. Kedua waktu dibawa pulang dijemur di lapangan itu banyak yang dimakan ayam merpati. Kemudian setelah itu kering kan digiling. Di pabrik itu ada yang nakal, dimasukkan ya, tapi tidak dikeluarkan semua. Ada sebagian yang sisa. Sampai saya ketemukan di sini. Selama saya mendampingi banyak lagi masalah pupuk susah. Ini pupuk susah itu kan kebijakan dari atas. Kita nggak bisa berbuat. Sering ramai sini dulu. Pupuk datang, masyarakat sudah antrinya kebagian. Ramai itu sampai gaduh lah di kios ini. Itu tahun berapa ya sampean? Pak Jokowi periode pertama Tahun 2014. 14. Sampai periode kedua masih berlanjut. Itu spesifik Desa Cakru. Seluruh Indonesia itu Babinsa, seluruh Indonesia. Kalau di Desa Cakru sendiri potensi pertaniannya yang terdata berapa Itu 551 hektar? Kira-kira setiap tahunnya hasil produksi pertaniannya semakin merosot. Kalau sekarang saya kurang monitor ya sekarang. Ya. Cuma yang saya monitor itu kendala ini sekarang pupuk. Otomatis dengan pupuk berkurang hasil panen kan berkurang. Kalau dulu saya setiap panen itu sama PPL itu ngambil sampel namanya itu ubinan. Jadi diambil 3 meter persegi. Saya itu hasilnya diambil, ditimbang, terus ada rumusnya. Itu sudah tahu dalam 1 hektar itu dapat sekian. Kalau sini dulu pernah sampai per hektarnya itu 8 atau berapa ya? 8 ton. 8 ton. Padi 1 hektar 8 ton. Iya, pernah. Itu padi Tahun- basah masih ya? Iya, Tahun 2000 berapa kira-kira? 2007 sebelum Covid pokoknya. Oh, 18, 19. 19 itu juga ada. Ya. Berarti secara tidak langsung masih pola pertaniannya di sini masih terjaga gitu, tidak pernah merosot gitu. Iya. Yang dapat 8 ton itu 1 upin itu, Pak. Enggak, satu ubin itu kan contoh. Nah. Yang 1 hektar kita ambil contoh. Set, berarti kalau ini ketemuannya ini sudah ketahuan 1 hektar. Kita pindah lagi ke sana. Diambil lagi 1 ubinan itu ketemu.
Jadi kita dulu paling rendah 5 ton, nah, ambil rendah rata-rata kalau 8 saluran ambil bendana 65 apa 70. Tinggal kalikan 571 hektar. Udah masuk itu. Berarti setiap panen itu 1 hektarnya menghasilkan minimal 5 ton. Iya, Minimal. Iya. Paling merosot itu sudah 5 ton Per hektar ya. per per hektar. hektar. Dikali 571 hektar Per desa. per desa. Cuma kendalanya dulu lagi kan tidak sampai ke situ. Kenapa panen beras masih langka? Hanya kita yang masih nembusi ke Bulog sana, ke atas. Harus cari informasi Babinsa. Kok sampai gini kan? Diketemukan di Bulog sana lah, di gudang-gudang itu. Ya tidak semua, ada yang gudang cuma penitipan. Tugas kita kan cuma menemukan yang kebijakan ya. Kalau saluran air sendiri di sini masih terjaga. Terjaga tapi ada Cuma masalah. ada masalah. Masalahnya apa? Ada saluran yang ditutup. Lalu kenapa kok ditutup? Karena yang mau dialiri sudah berubah menjadi perumahan. Lalu ada saluran, terus sawah sebelahnya digali menjadi diambil batu batanya, lalu dok butuh air, terus tingkat kebocoran. Sering masalah. Cuma ya kita di desa ya alhamdulillah ada 3 pilar ya. Babinsa, Babinmas, Pak Bukades. Yang terakhir ini saluran air ditutup mati sama warga. Airnya sini kan tidak bisa dialiri. Akhirnya kita musyawarah panggil ke desa. Solusinya gimana? Ternyata desa bisa menyelesaikan, sudah selesai. Berarti mengalir lagi. Lagi. Tapi orang-orang yang bermasalah kita ajak ke sini, ajak musyawarah. Dirembuk lah. Termasuk pernah saluran air itu disemen, ditutup, pernah. Ini yang tahu kan bagian laporan ke Pak Bayan, langsung ke Kades ke Pak Babinsa, Babinmas. Kita ke lapangan, lihat ditutup. Yang nutup siapa? Kita cari keterangan terdekat. Kita ajak ngomong dulu, kemudian panggil ke desa, selesai. Kalau sistem pertaniannya gimana Pak? Apa tetap tradisional atau modern? Sudah modern. Semi modern ya. Yang bajak pakai sapi nggak ada. Oh ya. Kalau yang semi cangkul atau cangkul mas. Tapi tidak mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian. Malah ini kalau secara ekonomi merugikan tukang tambur, tukang baja. Secara ekonomi ke bawah kan tidak kerja dia, ganti mesin. Tanam itu sekarang kan sudah canggih, pakai alat itu sudah tidak pakai orang. Otomatis dia nganggur, tapi cepat proses tanamnya. Di saat panen pun juga sudah ya. Ini ada yang tradisional, ada yang pakai alat. Kombi. Kalau sistem pengairannya kan ada semacam perhimpunan namanya HIPA, himpunan petani pemakai air. Itu yang mengelola kerjasama dengan pengairan terkait dengan kebutuhan air, kekurangan air, kelebihan air, nanti dikoordinasinya dengan HIPA dan petani pemakai air. Kalau sumber air yang untuk mengalir ke sawah itu untuk desa Cakrul sendiri itu dari mana? Dari Pondok Walu, Sungai Pondok Walu. daerah irigasi Pondok Walu. Sungai Bondoyudo. Bukan. Bedadung. Bukan. Jadi Pondok Walu. Induknya ya. Induknya manja pembuangan dari Bondoyudo yang dari Pati juga. Jalur ke Bedadung juga.
Enggak ya, karena Mas. Bedadung tidak. Berarti Daerah Balung. berarti kalau untuk daerah Cakrutar sendiri ini Pak dari Bondoyudo itu ya. Karena kan di Jember kan ada sungai terbesar ya. Termasuk Bondoyudo, terus Bedadung, terus apa Kalimayang. Kalau di sini Yang bersumber dari Gunung Hiang itu, Kalimayang. yang itu kan dari sumber daerah Jember Timur. Berarti ada berapa sungai yang mengaliri pertanian di desa Dago? Ya Sungai Bondoyudo itu Bondoyudo. intinya. Sungai Bondoyudo mengalir di bendung namanya DI Pondokwalu. DI Pondokwalu dialirkan menuju ke Jombang, Keting, Cakru, Padeban. Apa cuman sumber dari perairan itu hanya sumber dari sungai atau kan ada biasanya Pak pakai Ya, kalau airnya kurang pakai pompa. Ya, pompa. Ya, pompa. Rata-rata gitu. Kalau musim gini ya nggak ada air pakai pompa. itu biasanya. Berarti bukan sumbernya bukan hanya sungai. Misalkan sungai tidak bisa mengairi kan ada pompa. Cuma itu sudah alternatif terakhir. Karena kalau pompa ya mahal kan. Ya, lebih tinggi kan. Bensin ya. Dulu MOU saya ada MOU ini, HIPA pun ya. MOU dengan Ya Menteri HIPA. Pertanian dengan Panglima TNI itu. Kita kan enak. Ini aja HIPA mau bangun saluran air. Itu tanda tangan Pak Babinsa. Kalau nggak tanda tangan nggak keluar dananya. Pernah dulu. tahun 2000 berapa? Tahun 16, 15, 16, 17. Waktu itu kemudian yang MOU jadi Saya kan Babinsa sini. Jadi pembangunan infrastruktur air itu kami harus Babinsa mengetahui, dan sebelum dapat tanda tangan Babinsa itu nggak keluar dana, nggak cair. Baru berarti kemudian ketua Babinsa. iya saya baru tahu. Siapa nama aslinya? Iyas. Asli sini juga. Saya situ baru. Situbondo. Berapa kira-kira umur? Saya 50. Kalau Pak Sama 50. Tapi muda mana dengan saya? Nggak jujur. Nggak, jujur ini. Nggak ada dusta di antara kita. Katakanlah yang benar sekalipun pahit. Biasanya yang muda ya sering bercanda sih. Oh, iya. Suka bercanda biasanya. Berarti Kalau upaya penyetoran ke Pemkab itu lewat siapa? Pertanian. Bulog. Maksudnya? Bulog, masuk ke Bulog ya. Enggak, Mas. Ada bulog sekarang. Langsung tengkulak. Pedagang. langsung ke pedagang sekarang. Kalau dulu masih ke Bulog. Nggak ada sudah. Hampir Rata-rata itu pedagang langsung. kecuali zamannya Pak Harto. Bukan saya lari ke sana, enggak. Zamannya Pak Harto memang bulog harus wajib nampung. Sekarang gini Mas, kan belum tahu lah ya. Sekarang petani itu banyak yang dimodali, tapi hasilnya ke sana. Jadi ya selain juga dia mungkin untung, tapi dia terpaksa harus jual ke sana hasilnya. Dikuasai oleh pemegang modal. Kira-kira kalau yang dari data sendiri Pak, yang jadi petani berapa ratus gitu? Data petani Cakru sekitar 1.300-an. 1.300-an petani. Itu masing-masing kelompok tani. Datanya tak. Oh dia ya. Di data kelompok tani di Potan. Potan sama ini profil desa Ya. Oh, ada di datanya di profil desa. ada. Saya ada dulu. Saya Dilihat kan gini dari- Mas. Dilihat dari websitenya itu. Ya bisa. Babinsa itu kan apa ya?
ada undang-undangnya juga. Tugasnya itu kan pool data pengumpulan data teritorial menyangkut masalah geo, demo, konsos, ipolik, sosbud, angka. Jadi itu harus tahu semua. Misalnya geografis, Cakru itu penduduknya berapa, terus pekerjanya berapa. Kalau ini sekarang 10.000 Benernya 1.600. ya sekitar 10.000. Harus tahu saya dulu itu data penduduk, yang jadi guru, yang jadi dokter, yang guru ngaji. Pada tahun berapa itu Pak? Ya kan Yang masih 1000. sampai sekarang. Kan tiap tahun ada perubahan, Mas, kalau begitu Mas. Iya. Ini nggak tiap tahun, tiap bulan ada perubahan. Ada perubahan. Ada Cuma bayi kan yang lahir, ada yang mati. saya setahun sekali kan update yang baru. Termasuk di Cakru itu ada berapa masjid, ada berapa musola, harus tahu itu. Apa? Babinsa. Untuk demi ini tuh ipolik sosbud angka. Apalagi apa? Berarti untuk pemerintah desa sendiri bisa memfasilitasi ya, semisal ada kendala atau ada problem